Jadi dianjurkan ketika kita berkunut mengangkat dua tangan. Dua tangan kita dianjurkan pas kita berkunut diangkat. Lah, jangan pas kita berkunut tapi tangan kita diangkat. Tapi sahkah kunutnya? Nah, kada apa-apa. Sah aja kunutnya, cuman kita kada dapat pahala mengangkat tangan, dua tangan, ya. Nah, jadi pas ketika kita kunut itu dianjurkan raf'ul yadaini, itu mengangkat dua tangan. Angkat dua tangan. Ini. Pas kita mengangkat dua tangan, itu kan di dalam sembahyang. Dalam sembahyang, kita disunahkan memandang kemana? Ke tempat sujud. Tempat sujud kita, mulai awal takbir sampai salam, kecuali yang tasyahud itu. Kita maiti tunjuk. Nah, ketika kita doa kunut itu, kita angkat tangan kita seperti ini. Ini yang dinamakan adalah ilsak, artinya menggabung dua tangan, atau ad-dham namanya lah, karena ad-dham atau ilsak, menggabung dua tangan. Nah, kadakala lagi kita untuk melihati tempat sujud, maka dianjurkan kita melihati dua telapak tangan ini pas kunut. Dua telapak tangan kita lihati gini. Allahumma hdini fiman hadait. Itu satu cara yang pertama. Kemudian yang kedua ada namanya tafriq. Nah, tafriq artinya merenggangkan, ada menggabung, kada kayak ini tuh. Ini namanya tafriq. Jadi boleh gini. Nah, kalau kita kunut yang kayak ini, seperti ini, maka pandangan mata kita tetap ke tempat sujud. Karena masih kawa, terbuka kayak ini. Jadi kita baca Allahumma hdini biman hadait atau Allahumma hdina biman hadait, tetap mata kita melihatnya ke sini. Jadi boleh seperti ini atau seperti ini. Nah, kemudian yang mana yang sunnahnya? Apakah yang kayak ini, apakah yang kayak ini? Ujar Al-Alamah Ibn Hajar, kulun sunnah. Jadi dua-duanya sunnah. Dua-duanya sunnah, entah yang kayak ini atau yang kayak ini. Dua-duanya sunnah, ujar sini. Nah, kemudian ada di dalam kitab Hasyiah Syarwani namanya kitabnya. Nah, itu wadhammu aula, ujar sini. Lebih utamanya yang kayak ini, ujar sini. Pas berdoa kunut, lah, lebih utamanya seperti ini. Kedua-duanya dasar sunnah, yang kayak ini atau yang kayak ini. Tapi ujar Hasyiah Syarwani, seperti ini aula, ad-dhammu aula. Kalau kita berkunut seperti ini, itu lebih utama. Ya, pas kita beramin seperti ini. Nah, kemudian ketika kita beramin itu dianjurkan dua telapak tangan. Ini namanya telapak tangan kita. Ketika kita meminta sesuatu, maka dianjurkan ini mengarah jihati sama, li jihati sama, mengarah ke atas langit. Nih, ininya. Ketika kita minta sesuatu, jadi ini mengarah ke atas langit. Kenapa? Karena ada beberapa imam yang memadahkan bahwa kiblat doa itu adalah langit. Sebagaimana Ka'bah itu kiblatnya orang yang sembahyang. Nah, jadi di antara imam tersebut adalah Imam Ghazali dan Imam Nawawi dan imam-imam yang lain memadahkan langit itu adalah kiblatnya orang yang berdoa. Jadi perhatikan, pas kita berdoa itu tangan ini, dua telapak tangan ini mengarah ke atas, ke langit. Jangan berdoa kayak ini. Ini tangan kita mengarah ke muka kita. Kada marah ke langit, kada. Marah ke muka kita. Nah, apalagi lagi sebagian bamin gini. Amin. Ini tangannya mengarah ke mana? Mengarah ke anunya, mengarah ke muhanya. Sedangkan dianjurkan tadi kita dua telapak tangan ini mengarah ke atas langit. Pakai lagi bamin kayak ini. Ini anak kompak kayak ini. Mengarah ke sana sudah. Jadi ini ya perhatikan supaya mengarah ke sana lah. Nah, ada juga sebagian orang yang bamin. Mereka baminnya mulai sini. Sini, ling tuhun. Gini. Uyuh mengangkat dua tangan. Baminnya di sini. Dia hendaknya dua ling tuhun sini. Amin. Sampai orang alhamdulillahirabbil alamin. Sampai tuntung berdoa, inya diandaknya di sini. Inya tidak mendapatkan fadilah kesunahan berdoa. Kenapa?
Karena sunnahnya itu diangkat. Diangkat. Sunnahnya kita bahamin diangkat. Lah, jangan gini. Gini berarti ini menandakan terkadang kita kulir. Ya kan? Kita pengulir kita. Pengulir mengangkat tangan. Masa kita meminta lawan Allah Ta'ala gini kayak orang pengulir. Kita kalau hendak minta tuh bujur-bujur. Angkat dua tangan menunjukkan kita minta lawan Allah Ta'ala itu sungguh-sungguh. Artinya bujur-bujur minta lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, tinggal lagi ada di dalam doa kunut ada waqini birahmatika syarrama qadait. Di itu artinya ya Allah, jauhkanlah ulun atau jagakanlah kami daripada kejahatan yang telah Engkau putuskan. Di situ minta doa supaya jangan dapat bala. Artinya mengangkat bala di situ atau menolak bala. Nah, pas kita sembahyang di kunut tadi, apakah kita dianjurkan pas membaca waqini birahmatika syarrama qadait? Apakah dianjurkan untuk membalik seperti ini? Apakah kada? Kalau di luar sembahyang kita meminta doa supaya jangan kena bala atau tolak bala itu dianjurkan yang kayak ini. Kita jadikan belakang tangan yang mengarah ke langit. Belakangnya. Karena minta doa tolak bala atau menghindar daripada bala, terhindar daripada bala. Nah, tapi kalau dalam sembahyang maka di sini ada khilaf ulama. Ada sebagian mereka kada usah dibalik. Kenapa? Karena pas kita sembahyang itu dianjurkan jangan terlalu banyak bergerak. Kalau kita membalik ini berarti kita bergerak. Akhirnya ujar ulama, sebahagian mereka biar aja tetap yang kayak itu aja, Bami. Sebahagian kada, ada madahkan kada apa-apa. Ketika membaca waqini sampai akhir itu balik kada apa-apa. Kenapa? Karena di situ dituntut atau dianjurkan untuk membalik tangan tadi, menghadapkan yang belakang ini ke atas langit, ke arah sama. Nah, tinggal yang terakhir setelah selesai kita berkunut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Apakah dianjurkan kita menyapu muha? Apakah kada? Nah, di sini sepakat para ulama, para fuqaha bahwa kata mereka tidak dianjurkan untuk menyapu muha. Jadi, habis setelah tuntung kunut itu jangan kita sapu muha. Kenapa? Karena tadi memperbanyak gerakan pas kita sembahyang. Perbanyak gerakan. Sedangkan di situ dalam kunut, dalam sembahyang tidak dianjurkan untuk menyapu muha. Nah, terus kayak apa? Tangan kita yang ba'amin ini. Tangan kita yang ba'amin ini sudah bawa gasan sujud. Habis sudah sujudkan tangan kita. Nah, artinya kada usah kita anukan ke sini lagi sudah. Pas waktu sujud langsung kita bawa tangan ini untuk sujud ketika kita dalam sembahyang. Adapun di luar sembahyang maka dianjurkan kita untuk menyapu muha kayak ini. Sudah tuntung ba'amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi beda. Kita harus ada bedakan antara berdoa di dalam sembahyang dan juga berdoa di luar sembahyang.